Segenap warga Kota Pekalongan yang kami hormati, salam rukun dan salam damai. Berjumpa kembali dengan program Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Kali ini izinkan saya, Pendeta Argo dari Gereja Kristen Jawa Pekalongan, berbagi sebuah refleksi tentang topik yang menarik, yaitu indahnya kerukunan dan perdamaian. Sekali lagi, yang akan kita refleksikan pada hari ini adalah indahnya kerukunan dan perdamaian. Semoga dengan cahaya rohani, kehidupan kita beriman, bermasyarakat bisa diterangi oleh cahaya dari sabda yang ilahi. Saya ingin mengawali dari sebuah pemikiran yang diungkapkan oleh seorang tokoh yang bernama Johan Galtung. Dia adalah pakar perdamaian di dunia, seorang sosiolog asal Norwegia. Johan Galtung mengatakan bahwa di dunia ini ada dua macam perdamaian. Yang pertama adalah perdamaian negatif atau negatif peace, dan yang kedua adalah perdamaian yang positif atau positive peace. Mengapa disebut perdamaian negatif dan juga perdamaian yang positif? Galtung mengatakan bahwa seringkali di saat kita berbicara soal perdamaian, kita hanya berhenti pada perdamaian yang sifatnya negatif. Artinya adalah ketika tidak ada konflik, ketika tidak ada perang, ketika tidak ada kekerasan, ketika tidak ada kerusuhan, itu memang damai, memang adem ayem, memang tenang. Tapi bagi Galtung itu tidak cukup, karena itu hanyalah negatif peace, rasa damai, rasa aman yang terjadi semata-mata ketika tidak ada konflik. Misalnya, kalau saya punya tetangga sebelah rumah, kami tidak pernah bermusuhan, kami tidak pernah bertengkar, kami tidak pernah melakukan kekerasan, itu berarti damai, itu betul. Tapi itu barulah negatif peace. Galtung menyarankan, kalau kehidupan kita di dunia ini mau sungguh-sungguh damai yang sejati, harus melengkapi yang negatif peace dengan positive peace, perdamaian yang positif. Artinya, tidak cukup berhenti hanya ketika tidak ada konflik, kekerasan, permusuhan, namun juga harus disertai dengan upaya-upaya yang aktif untuk menjaga perdamaian, bahkan mewujudkan kehidupan yang lebih harmonis. Ibaratnya kita hidup bertetangga, kalau hanya tidak bertengkar, itu mungkin mudah. Bisa saja, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga, tapi saya juga tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah sopo aruh, tidak pernah saling menyapa dan memperhatikan. Ya, kalau begitu dibatasi oleh tembok, dan kami memang tidak pernah bertengkar. Tapi bisa saja tidak pernah bertengkar karena tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi. Memang tenang, memang nyaman, tapi itu tidaklah cukup. Akan beda cerita kalau dalam kehidupan kita bertetangga, bersosialisasi, kita saling menyapa, kita saling memperhatikan, kita saling mendukung, dan kita saling membangun. Itu adalah positif peace, perdamaian yang lebih positif. Ada upaya yang disengaja disadari untuk saling membangun dan saling memperhatikan. Sehingga tidak cukup menghindari konflik, tapi harus disertai dengan tindakan aktif membangun kerukunan dan perdamaian. Rasanya positive peace atau perdamaian positif perlu lebih ditekankan dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, termasuk juga di Kota Pekalongan yang kita cintai ini. Dari pemikiran Galtung tersebut, saudara-saudara yang terkasih, kita kemudian bisa berefleksi, apakah kita sudah memiliki perdamaian dalam kehidupan kita, barangkali secara pribadi, di tengah keluarga, maupun di tengah masyarakat. Kalau kita sedang dalam situasi ada konflik,
ada permusuhan, ada pertentangan, itu berarti kita belum bisa hidup dalam kedamaian. Kalau kita di keluarga misalnya tidak pernah bertengkar, tapi juga tidak pernah bertemu dan tidak pernah saling menyapa, ya itu damai, tetapi damainya masihlah pada tataran negatif. Namun kalau kita ada di situasi saling menyapa, saling peduli, saling memperhatikan, saling mendengarkan, saling menghargai, dan terwujud kehidupan yang semakin bertumbuh, itu berarti kita sudah mencapai pada kehidupan yaitu positive peace, perdamaian yang positif. Tentu tidak bisa dihindari bahwa dalam kehidupan kita setiap hari kita berinteraksi dengan banyak orang. Mungkin itu interaksi di tengah keluarga, interaksi di tengah komunitas kita masing-masing, entah apapun agamanya, apapun sukunya, interaksi di tengah masyarakat, mulai dari lingkungan RT, RW, Kota Pekalongan, bahkan sampai Indonesia. Dan bahkan sekarang kita hidup di zaman yang sangat maju, yaitu dunia global, di mana kita berinteraksi dengan berbagai macam manusia dari berbagai belahan dunia. Maka pemikiran John Galtung perlulah kita perhatikan agar kita sungguh-sungguh bisa hidup dalam rukun dan dalam situasi yang damai, bukan saling memusuhi dan bukan saling melakukan kekerasan. Nah, seperti apa refleksi tentang kerukunan dan perdamaian di dalam kitab suci? Kita akan mengulasnya di segmen berikutnya. Saudara-saudara jangan kemana-mana, tetaplah di program Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan. Kita akan kembali sesaat lagi. Para pemirsa Batik TV Pekalongan dimanapun saudara berada, kembali bersama saya di Cahaya Rohani. Dan kali ini saya akan berbagi refleksi tentang indahnya kerukunan dan perdamaian yang berangkat dari kesaksian kitab suci Kristen, yaitu Alkitab. Akan saya bacakan sebuah ayat yang terdapat dalam kitab Mazmur atau kitab Jabur yang ditulis oleh Raja Daud. Kitab Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama. Mazmur 133 ayat yang pertama berbunyi begini: Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya ulangi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Para pemirsa Batik TV yang kami hormati, itulah kesaksian Alkitab yang tepatnya terdapat dalam kitab Mazmur atau kitab Jabur. Dalam tradisi Kristen, kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh banyak orang dan paling banyak ditulis oleh Raja Daud. Kitab ini disebut dengan Mazmur karena berisi syair-syair yang indah, berisi nyanyian-nyanyian atau bahkan puisi-puisi yang menggambarkan hubungan umat Israel dengan Allah. Karena kitab ini berisi syair, berisi sebuah lirik,
kalimat-kalimat yang indah, maka memahaminya tidak cukup dengan logika atau rasio, tetapi juga harus dengan rasa atau rasa. Nah, bagi pemazmur atau Daud, yang menjadi poin penting dalam kitab ini, dalam bacaan tadi adalah bahwa kalau umat Allah, kalau manusia itu hidup dalam kerukunan, itu adalah sesuatu yang baik dan indah. Jadi ada dua dimensi yang bisa kita perhatikan, saudara-saudara. Yang pertama, kalau ada kerukunan, itu berarti sesuatu itu baik. Baik itu menyangkut nilai-nilai etis atau etika. Ada baik, ada buruk. Jadi kalau kita hidup dengan rukun, itu berarti secara etis itu kita melakukan atau mewujudkan hal-hal yang baik. Sebaliknya, kalau ada kebencian, permusuhan, kekerasan, itu berarti sesuatu yang tidak baik secara etis. Kita paham bahwa etika sesuatu yang mengatur hubungan antar manusia, bahkan juga dengan alam. Namun kerukunan yang dimaksud oleh Daud dalam Mazmur 133 adalah kerukunan di antara sesama manusia. Alangkah baik kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Baik berarti positif secara etika. Kalau buruk, tidak rukun, berarti melanggar etika. Poin kedua, Daud tidak hanya memandang kerukunan sebagai sesuatu yang baik, yang etis, tetapi juga alangkah indahnya. Menggunakan kata indah. Kalau baik adalah soal etika, kalau indah tentu adalah soal estetika. Sesuatu yang indah berarti estetis. Indah dilihat berarti dia punya nilai estetika secara visual. Indah didengar, misalnya kita mendengar lagu-lagu yang indah, musik yang indah, itu secara estetika itu indah secara audio, secara pendengaran. Indah dalam gerakan, kalau kita misalnya melihat tari-tarian misalnya gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Daud tidak hanya mementingkan aspek etika, kebaikan, tapi juga aspek keindahan, aspek estetika. Di mana kalau kita bicara soal estetika, kesenian misalnya, itu melibatkan rasa, melibatkan batin, melibatkan kepekaan emosi. Dari sini kita bisa belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa untuk mewujudkan sebuah kerukunan, kita perlu mendasarinya pada etika, yaitu kita peduli pada kebutuhan orang lain, pada keunikan orang lain, pada setiap keberadaan orang lain. Kembali ke Johann Galtung, dia mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan perdamaian positif diperlukan mutual understanding, pemahaman yang mutual, yang saling. Jangan sampai hanya pihakku yang minta dipahami terus dan aku tidak memahami pihak yang lain. Tetapi pemahaman haruslah saling. Aku perlu dipahami, dimengerti oleh yang lain, tapi juga aku harus memahami dan mengerti keunikan, ciri khas, dan kebutuhan pihak lain. Dengan adanya saling memperhatikan, saling peduli, saling memahami, niscaya akan terwujud perdamaian dan kerukunan. Seringkali masalah terjadi karena kita salah paham, belum paham, tidak mau memahami, tapi langsung menilai dan langsung menghakimi. Nah, itu jangan sampai terjadi di Kota Pekalongan, terutama dengan keanekaragaman budaya serta agama itu. Yang kedua, untuk bisa mewujudkan kerukunan, dibutuhkan kepekaan rasa, kepekaan emosi. Tidak hanya mengandalkan pikiran, tapi juga perasaan. Kalau kita punya empati, kita pasti akan tidak buru-buru untuk menilai dan menghakimi. Namun, kita juga bisa mengarahkan perhatian kita pada keindahan, bahwa kita belajar dari alam ini, pelangi itu indah ketika beraneka warna.
Taman itu indah ketika ada bunga yang bermacam-macam. Maka kehidupan kita pun akan indah kalau kita bisa mengharmoniskan sebagaimana keanekaragaman itu tidak untuk diseragamkan, namun untuk dihargai dan dirayakan bersama-sama. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Rohani, Batik TV Pekalongan. Indahnya kerukunan dan perdamaian. Kita telah belajar dari Johann Galtung, seorang pakar perdamaian, dan kita telah belajar dari refleksi Raja Daud tentang betapa baik dan indah kehidupan yang rukun itu. Lantas bagaimana kita hari ini bisa mewujudkan kerukunan dan keharmonisan serta perdamaian dalam hidup kita? Kita bisa mulai mewujudkan kerukunan dan perdamaian dari rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Mari saling mengajarkan kepada anggota keluarga sikap menghargai perbedaan, kerukunan, bukan saling memusuhi dan bukan saling melakukan kekerasan. Stop kekerasan dan mulailah membudayakan cinta kasih serta kepedulian agar terwujud perdamaian yang positif tadi itu. Yang kedua, kehidupan kita di tengah komunitas beragama misalnya. Apapun agamanya, punya komunitas, punya persekutuan, wujudkanlah kehidupan beragama yang mengedepankan kerukunan dan perdamaian. Ajarkanlah kepada umat sesuatu yang membangun kerukunan dan perdamaian, bukan yang memecah belah, bukan yang saling membenci, apalagi mengajarkan kekerasan. Justru agama adalah sumber nilai yang utama bagi umatnya untuk bisa mewujudkan kerukunan dan perdamaian. Dan yang terakhir, untuk kita semua sebagai masyarakat di Kota Pekalongan, mari kita belajar untuk semakin membangun relasi yang rukun dan harmonis. Pekalongan adalah kota yang sangat unik, terdiri atas berbagai suku, etnis, ras, berbagai agama, berbagai golongan, dan juga perbedaan-perbedaan yang lain. Namun kita diikat dan disatukan oleh semangat yang sama. Kita ingin diam bersama dengan rukun, seperti kata Daud, sebagai sesama saudara sesama manusia. Kalau kita rindu Pekalongan, tidak ada kekerasan, tidak ada konflik, tidak cukup kita kalau hanya saling diam, tetapi kita perlu aktif, bekerja sama, membangun, mewujudkan kepedulian serta perdamaian. Dengan demikian kita bisa mewujudkan perdamaian yang positif. Mari mulai saling menyapa, saling memahami satu dengan yang lain, meskipun ada perbedaan. Meskipun upaya membangun perdamaian seringkali bukanlah hal yang mudah, tantangannya cukup banyak. Namun kita didorong oleh semangat kebersamaan bahwa kerukunan dan keharmonisan adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Kalau kita rukun dan damai, yang untung adalah akhirnya kita semua. Segenap pemirsa Batik TV Pekalongan yang dikasih oleh Tuhan, untuk menutup segmen ini, episode ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Saya akan memandu menurut tradisi Kristen. Silahkan panjenengan semua berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Sang Pencipta semesta
Sang Pencipta manusia yang Engkau ciptakan dengan berbagai keragaman. Kami bersyukur hidup di tengah bangsa Indonesia, serta bersyukur hidup di kota Pekalongan yang kami cintai ini. Kota di mana masyarakatnya terdiri atas berbagai agama, berbagai suku, berbagai golongan. Namun atas berkat Tuhan, kami boleh hidup dengan rukun dan damai. Maka ya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk tetap merawat kerukunan, menjaga keharmonisan, dan terus membina perdamaian di antara kami, agar kami saling memahami, saling memperhatikan, dan saling peduli satu dengan yang lain. Dengan begitu ya Tuhan, kami boleh merasakan indahnya dan betapa baiknya hidup di tengah kerukunan serta perdamaian. Kami percaya bahwa orang-orang yang telah Tuhan pakai untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan di kota ini akan selalu Tuhan sertai dan Tuhan perlengkapi. Inilah doa kami yang semuanya kami haturkan dengan penuh syukur kepada Tuhan Allah. Amin. Sekian Cahaya Rohani Batik TV Pekalongan dalam episode Indahnya Kerukunan dan Perdamaian. Akhirnya, salam rukun dan salam damai.